Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fajri dengan NIM 3042 4040. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang asbab al-wurud sebagai strategi dakwah berbasis solusi. Apa itu asbab al-wurud? Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami bahwa hadis tidak muncul di ruang hampa. Asbab al-wurud adalah latar belakang, peristiwa, atau pertanyaan yang mendahului lahirnya sebuah sabda Rasulullah. Jika dalam Al-Quran kita mengenal asbab nuzul, maka dalam hadis kita mengenal asbab al-wurud. Memahami konteks ini adalah kunci agar kita tidak salah dalam menafsirkan pesan Nabi, terutama dalam konteks komunikasi dakwah. Nabi Muhammad adalah seorang komunikator ulung dalam banyak hadis. Beliau menggunakan teknik motivasi yang disesuaikan dengan kondisi mental lawan bicaranya. Contoh, ketika seorang sahabat bertanya, "Amalan apa yang paling utama?" Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda. Kepada si A, beliau menjawab berbakti kepada orang tua. Kepada si B, beliau menjawab jihad. Dan kepada si C, beliau menjawab menjaga lisan. Ini menunjukkan bahwa strategi dakwah Nabi bersifat personalisasi. Beliau memberikan motivasi spesifik berdasarkan titik lemah atau potensi individu tersebut agar mereka tergerak untuk berubah. Kebijakan dakwah Nabi tidak hanya berisi larangan dan perintah, tetapi selalu menawarkan jalan keluar atau solusi. Banyak hadis muncul sebagai respon atas krisis ekonomi, konflik sosial, atau kebingungan hukum di tengah masyarakat Madinah. Melalui asbab al-wurud, kita melihat bahwa Nabi memposisikan diri sebagai problem solver. Sabda beliau seringkali merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama atau maslahah mursalah. Beliau tidak hanya menyampaikan dogma, tapi memberikan langkah taktis untuk menyelesaikan masalah umat saat itu. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, kita belajar bahwa memahami asbab al-wurud mengajarkan kita satu hal penting dalam berdakwah. Konteks adalah segalanya. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW melalui pemberian motivasi dan solusi membuktikan bahwa dakwah Islam adalah dakwah yang merangkul, bukan memukul. Dakwah yang memberikan harapan, bukan sekedar ancaman. Dengan memahami latar belakang sebuah hadis, kita bisa merumuskan strategi komunikasi dakwah yang lebih relevan dan solutif untuk masyarakat modern saat ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman juga tahu bagaimana kita memandang asbab al-wurud tentang kebijakan strategis dakwah Nabi Muhammad SAW yang memberikan sebuah motivasi kepada para sahabat-sahabatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Khairul Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.